everyone. Karena aku tidak bisa tidur dan aku belum tidur daripada aku scroll TikTok. Terus ya gitu. Akhirnya aku bikin video ini tanpa makeup, tanpa lipstick, cuma pakai lip balm. Ya I don't care. Aku mau spill jalur langitku. Ya buat tirakat gitu. Jadi aku ngelakuin ini dari aku profesi apoteker. Ya aku ngelakuin ini rutin, terutama menjelang UKAI. Ya pasti ada kadang ngelakuin, kadang enggak, kadang rutin, kadang enggak, kayak gitu. Pokoknya ini aku ngelakuinnya dari aku apoteker. Ya bekerja di aku lah intinya, bekerja di aku. Dan akhirnya aku berhasil mendapatkan pekerjaanku untuk SIPA pertamaku. Jadi apoteker tuh punya 3 hak SIPA. Yang pertama itu SIPA pertama sebagai apoteker penanggung jawab atau APJ. Yang SIPA kedua dan ketiga itu sebagai apoteker pendamping atau staf apoteker. Pokoknya selain APJ gitu. Nah, dari hasil tirakatku ini aku bisa mendapatkan pekerjaan pertamaku untuk SIPA pertamaku itu dalam jangka waktu aku lulus. Aku sumpah apoteker 1 bulan, 2 bulan tiba-tiba aku langsung dapat pekerjaan pertama untuk SIPA pertama. Dan dalam jangka waktu, berarti aku kerja tuh Mei 2024, aku sumpah itu April 2024, Mei sudah bekerja, lalu Mei ini bulan Oktober, dan aku mendapatkan pekerjaan untuk SIPA keduaku sebagai apoteker pendamping. Dan itu tidak luput dari ikhtiar intinya gitu ya. Yang pertama, aku tuh percaya kalau menjalin silaturahmi itu memperbanyak jalan untuk datangnya rezeki. Contohnya dari SIPA pertamaku ya, dari aku mencari pekerjaan untuk SIPA pertamaku itu, sebelumnya aku sudah interview di 2 klinik kecantikan. Yang pertama dan kedua aku keterima. Cuman yang ketiga ini aku dapat informasi lah dari teman sejawatku, dan akhirnya kita mendaftar bareng lewat email dan lain-lain. Lalu aku niatnya menanyakan ke dosenku yang beliau sebagai APJ di klinik kecantikan. Aku mau menanyakan tentang salary waktu itu. Lalu tiba-tiba beliau ini menawarkan to the point bahwa bosnya beliau dan bosku juga saat ini itu membutuhkan apoteker penanggung jawab di cabang Tegalnya. Lalu aku direkomendasikan untuk masuk ke klinik tersebut. Padahal sebelumnya aku sudah mengirimkan email bersama teman sejawatku, namun tidak dipanggil-panggil ya. Akhirnya aku direkomendasikan oleh beliau ke manajernya gitu. Ya dari situ aku percaya menjalin silaturahmi itu dengan siapapun itu mendatangkan rezeki gitu loh. Kita nggak pernah tahu kapan rezeki itu datang dari mana gitu, kita nggak pernah tahu. Jadi aku percaya menjalin silaturahmi itu adalah kunci datangnya rezeki. Dan itu bukan cuma 1 kali, 2 kali, dan SIPA keduaku ini pun aku dikasih tahu bahwa ada loker apoteker pendamping yang ternyata aku menggantikan beliau di posisi itu gitu loh. Dulu aku pernah KKN di RSUD Suradadi, dan aku kenal baik dengan beliau sebagai ketua instalasi farmasi atau APJ instalasi farmasi RS tersebut. Dan gak tahu ya, tiba-tiba tuh kayak beliau ngechat gitu loh, Dek, ini ada loker ini di apotek ini, kalau kamu minat kirim lamaran ya.
aku kira pada saat itu tuh cuma nawarin gitu loh, informasi nawarin, dan ternyata setelah interview dan lain-lain aku mendapat info bahwa beliau di situ sebagai apoteker pendamping. Plot twistnya seperti itu, dan dari situ aku percaya, wah ternyata nyambung silaturahmi dengan siapapun itu bisa mendatangkan rezeki. Kita nggak pernah tahu kapan itu datangnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, aku sambil baca guys. Yang kedua, ridho orang tua untuk apapun. Jadi aku percaya ridho orang tua tuh ridhonya Allah juga. Pada suatu saat itu, ada waktu tertentu itu aku mencari pekerjaan untuk sifat keduaku. Ada loker apoteker rumah sakit di rumah sakit tertentu. Terus aku ngabarin ibuku kan, orang tuaku. Aku ngabarin, mah aku daftar di sini gitu kan. Minta doanya ya aku gitu. Nah, terus mama aku tuh lumayan tricky sebenarnya. Karena RS ini tuh gimana ya? RS ini tuh ya pokoknya mamaku nggak begitu setuju lah. Nah, saat itu aku berpikirannya itu aku niatnya buat membahagiakan orang tua gitu kan, dan itu salah guys. Salah, meskipun niat kalian membahagiakan orang tua, tapi kalau orang tua kalian tuh nggak ridho, sebenarnya nggak bilang nggak ridho ya, kayak kurang sreg atau sebenarnya nggak ngizinin tapi kita terabas aja gitu, ada aja halangannya, ada aja, bener-bener ada aja jalannya tuh langsung ditutup sama Allah. Itu aku nggak ngadi-ngadi ya guys, aku nggak mengada-ngada, ini cerita pribadiku, dan benar-benar aku ngerasa dari berbagai arah tuh ditutup gitu loh pintunya, nggak dimudahkan dari aku menghafal semua materi yang di tes itu, di rumah sakit itu. Terus tuh aku kayak nggak mood gitu loh. Pokoknya tuh ridho orang tua tuh segalanya gitu. Dan aku percaya guys, yang namanya hukum tabur tuai. Jadi ya yang kita tabur ya itu yang kita tuai gitu. Apa ya namanya, kita nggak pernah tahu ya doa orang mana yang pernah kita zolimin yang diaminin sama Allah gitu. Ya kalau misal sebaliknya kita yang dizolimin, menurut aku, dan aku dapat dari kajiannya Ustadz Hanan Ataki, itu kan doa yang orang-orang zolim itu kan diijabahkan. Nah itu daripada kita berdoa untuk balas dendam ya, kita berdoa ya Allah, pokoknya dia tuh harus merasakan apa yang aku rasakan kayak gitu, daripada berdoa untuk itu, kata Ustadz, itu tuh lebih baik kita berdoa untuk kebaikan kita gitu. Mumpung kita lagi teraniaya gitu kan, kita lagi dizolimi, ya kita berdoa untuk kita. Ya contohnya kayak kita minta perlindungan, kita minta dijadikan orang yang beruntung, kita minta ya semuanya, kita minta yang pengen kita minta gitu. Terus yang ketiga, ini berkaitan dengan zikir habis sholatnya. Jadi disclaimer dulu, aku di sini bukan ahli fikih, aku bukan ahli Al-Quran, aku bukan ahli hadis atau ahli agama yang mendalam gitu. Aku di sini juga masih belajar. Jadi aku ambil amalan-amalan ini dari Ustadz, dari kajian Ustadz, dari ceramah Ustadz yang lewat di TikTok gitu. Yang pertama terkait zikir sabit sholat, kalian bisa zikir seperti biasanya, seperti ya pada umumnya habis sholat kayak gitu, istighfar 3 kali, terus ya seumumnya sholat aja gitu. Tapi ada suatu saat kan kita pasti buru-buru ya, zikir itu aku ganti gitu loh, aku ganti dengan yang pertama itu pastinya istighfar kan. Yang namanya kita sholat, kita mau minta, pasti kan ya kita istighfar dulu gitu loh, minta ampun. Itu kan istighfar astagfirullahaladzim itu 33 kali. Itu kalau aku lanjutin dengan bacaan memuji Allah, yaitu alhamdulillah sebanyak
33 kali. Setelah alhamdulillah, aku lanjutkan dengan kalimat mengagungkan Allah, yaitu Allahu Akbar, sama juga 33 kali. Lalu setelah itu aku lanjutin dengan mengingat Allah, kalimat yang mengingat Allah itu subhanallah, itu sebanyak 33 kali. Sebenarnya aku hanya sampai situ dan ada kalimat yang aku lanjutkan nanti, tapi lebih baiknya ditambahkan dengan kalimat tauhid kayak la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Tapi biasanya aku skip itu, kadang aku tambah kayak gitu loh guys. Dan setelah tadi la ilaha illallah, kalimat tauhid itu, aku sebelum berdoa aku tutup dulu dengan sholawat Nabi 33 kali. Aku pernah dengan ceramahnya Ustadz, aku lupa ya, aku nggak nemu videonya. Aku dengar ceramahnya Ustadz, antara Ustadz Hanan Ataki atau Ustadz Hadi Hidayat, bahwa doa kita jauh lebih terkabul dengan perantara Nabi Muhammad SAW, gitulah intinya. Jadi aku menambahkan sholawat Nabi sebanyak 33 kali setiap sholat fardu. Setelah itu aku doa guys. Doanya itu meminta 4 perkara. Yang pertama tentunya aku meminta pengampunan. Tapi bedanya di dalam meminta 4 perkara ini, aku pakai kalimat-kalimat Asmaul Husna. Karena aku lihat ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat, nanti aku taruh videonya ya. Kalau doa ingin cepat dikabulkan, mulai dengan al-asmaul husna. Nggak perlu semuanya. Pilih satu nama yang sesuai dengan permohonan yang kita ajukan. Contoh, Allah punya berapa nama? Ya, yang dihitung 99. Itu yang disebut dengan al-asmaul husna. Quran surah ke-17 ayat 110. Qulidu'allaha. Kalau engkau punya persoalan, kata Allah, sebut namaku, minta. Awid Ur-Rahman, sebut namaku sang pemberi tanpa batas, maha kasih yang luas. Ayyamma tad'u, tapi kalau engkau ingin spesifik, falahul asmaul husna, pilih satu nama yang sesuai dengan kebutuhanmu. Itu doa akan lebih cepat, 2 kali lipat terkabul apabila memintanya itu dibuka dengan Asmaul Husna. Jadi kita itu meminta sesuai dengan nama sesuai permintaan kita. Contohnya gini, aku kan minta 4 perkara ya. Yang pertama itu pengampunan. Jadi Asmaul Husnanya yang maha pengampun itu kan Al-Ghaffar. Ya jadi doanya ya Allah ya Ghaffar kayak gitu. Aku minta pengampunan dosa-dosaku, minta diampuni, terus segala kehilafanku, segala kesalahanku, pokoknya minta ampun gitu loh. Ya namanya kita mau minta kan pasti kita rendah dulu, mohon ampun, gak mungkin ujuk-ujuk ya Allah aku minta ini siapa Allah gitu kan. Jadi ya harus tahu diri ya. Terus yang kedua, kan tadi 4 perkara, yang kedua itu aku minta perlindungan. Jadi Asmaul Husnanya itu Al-Mu'min. Al-Mu'min itu yang maha melindungi. Jadi ya Allah ya Mu'min kayak gitu. Aku minta perlindungan, yang aku minta biasanya tuh aku minta dilindungi dari orang-orang yang zolim ya. Itu kita bisa ketemu dimanapun orang-orang yang zolim, yang gak suka sama pencapaian kita, yang gak suka sama keberhasilan kita kayak gitu. Ada aja lah guys yang orang-orang zolim tuh, aku minta dilindungi. Ya itu tadi doanya ya Allah ya Ghaffar kayak gitu. Ya Allah ya Mu'min, salah ya guys. Ya Allah yang Mukmin, aku minta perlindungan dari orang-orang yang zolim, aku minta perlindungan dari fitnah dan tipu daya, aku minta perlindungan dari hal-hal yang buruk, aku minta perlindungan, pokoknya yang jelek-jelek aku minta dilindungi kayak gitu. Yang ketiga, aku meminta rahmat. Jadi aku doanya tuh ya Allah ya Rahman ya Rahim kayak gitu kan ya, yang maha pengasih dan penyayang, pokoknya kayak gitu. Yang aku minta tuh biasanya jadi aku doanya ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan aku seseorang yang beruntung gitu. Itu yang pertama. Jadi aku punya
apa ya, dapat ijazah lah ibaratnya. Dulu aku PKPA di RSJ Magelang. Nah itu aku dapat ijazah dari apoteker situ, apoteker yang luar biasa, pokoknya ibu, namanya Ibu Sari. Itu luar biasa, ibu luar biasa banget. Itu beliau ngomong gini, orang pintar, orang kaya, orang cantik, orang apapun bakal kalah sama yang namanya bejo. Jadi kalian berdoalah, minta dijadikan orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu bakal kalah sama semuanya guys. Ya itulah tadi doa pertamaku, jadikanlah aku orang yang beruntung dalam segala hal. Pokoknya dalam segala hal aku minta dijadikan orang yang beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua, aku minta dijadikan orang yang bahagia, orang yang sejahtera, orang yang selamat dunia dan akhirat, orang yang pokoknya yang baik-baik. Aku minta dijadikan orang yang seperti itu. Terus orang yang bisa menghuni salah satu surganya Allah, kayak gitu. Pokoknya yang baik-baik aku tuh minta di situ. Dan yang terakhir, yang keempat, karena hajatku pengen punya pekerjaan untuk SIPA kedua, ya aku doanya gini guys. Jadi Allah itu kan maha memberi kekayaan ya. Aku doanya gini, ya Allah, ya Rozak, yang maha memberi rezeki, ya Allah yang Mughni, yang maha pemberi kekayaan. Aku minta bukakanlah pintu rezeki selebar-lebarnya untukku, bukakanlah rezeki yang berlimpah, yang barokah dari segala arah. Terus aku minta apabila rezeki yang Engkau tetapkan untukku masih di dalam perut bumi, aku mohon kepadamu keluarkanlah. Jika rezekiku masih di atas langit, aku mohon kepadamu turunkanlah. Itu doaku. Lalu misal tiba-tiba interview terus keterima gitu kan, tambahin doanya, ya Allah, jika rezeki yang Engkau berikan ini yang telah Engkau tetapkan untukku, aku memohon kepadamu, lancarkanlah segala urusannya, lancarkanlah segala-galanya, lindungilah setiap langkahku, lindungilah setiap perbuatanku, kuatkanlah aku apabila Engkau uji. Terus aku minta bukakanlah pintu kemudahan untukku, berikanlah aku pertolongan apabila aku dalam kesulitan. Itu kalau misal kita udah menerima nih pekerjaan yang kita pengenin, aku tambahin doa itu. Tapi kalau misal belum, aku doanya gini guys, ya Allah, ini karena aku seorang apoteker, jadi aku doanya gini, ya Allah, apabila rezeki yang Engkau tetapkan, aku bukan sebagai apoteker rumah sakit, bukan sebagai apoteker pendamping di apotek lain, aku meminta kepadamu, carikanlah aku pekerjaan yang menurut Engkau baik. Terus atau sanggupkanlah aku, mampukanlah aku untuk membangun apotek atau klinik sendiri. Itu doaku. Tapi kalau kalian ragu atau di saat aku ragu bahwa pekerjaan ini kayaknya iya deh, enggak deh, gitulah pokoknya, ya aku doa ya Allah, kalau misal rezeki ini yang Engkau tetapkan untukku, lancarkanlah. Tapi kalau misal bukan, hamba memohon kepadamu ya Allah ya Rozak, gantikan dengan yang jauh lebih baik daripada ini. Kayak gitu. Aku doanya selalu kayak gitu guys. Gitu. Aku selalu nutup doaku pakai ayat 1000 dinar, karena arti dari ayat 1000 dinar itu menurutku luar biasa banget. Aku selalu pegang ayat itu pokoknya. Itu sebanyak 3 kali aku bacanya guys. Siapapun di antara kalian kata Allah yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan dari
rizkinya, bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimatnya satu dalam Al-Quran, wa may yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi yang diinginkan. Terus apa namanya? Selain ayat 1000 dinar, aku juga baca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jadi aku lihat video kajiannya Ustadz tadi Hidayat bahwa sebenarnya itu intinya 2 surat terakhir itu sejarahnya tuh luar biasa banget, dan surat itu tuh terpampang di kain Ka'bah gitulah. Nanti aku taruh videonya ya. Ada 2 surah di dalam Al-Quran yang bila 2 surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, 2 ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan, biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Ada yang sudah masuk ke dalam Ka'bah di sini? Ini informasi saja. Dan 3 ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, syair-syair diganti dengan ayat Quran sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian 2 ayat terakhir di Al-Baqarah dari amanar rasulu sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat. Tapi kebanyakan ulama itu menambahkan 1 surat lagi, jadi 3 terakhir ayat Al-Baqarah gitu. Dan aku baca itu tadi kan ayat 1000 dinar, terus aku sambung ke 3 surat terakhir gitu. Dan selebihnya sehabis sholat, kalau misal kita senggang, kadang aku baca sholawat Jibril, terus kadang aku baca doa Nabi Yunus, terutama kalau misal aku dalam kegelisahan, dalam pokoknya kayak gak karuan gitu, doa Nabi Yunus. Terus atau bisa juga habis subuh kayak baca hasbunallah waliman wakil niman maula waliman nasir. Semuanya itu minimal tuh 100 kali, tapi kalian bisa baca sebanyak-banyaknya, bahkan sampai 1000 kali gitu. Kalau misal keberatan ya udah nyicil aja 33 kali, terus nanti selanjutnya meningkat kayak gitu guys. Terus buat surat yang dibaca itu sebenarnya surat Al-Quran itu banyak fadilahnya. Setiap surat itu banyak banget fadilahnya. Cuman yang aku rutinin itu setiap hari itu pertama subuh, sehabis subuh itu aku baca surat Al-Waqiah. Itu menurutku the power of surat pembuka rezeki. Itu Al-Waqiah. Even kalau misal lupa baca subuh, itu bisa di waktu setelah duha kayak gitu. Ya pokoknya itu yang pertama Al-Waqiah. Lalu duhur biasanya aku nggak baca guys, karena ya kalau duhur itu panas ya. Jadi kayak gimana gitu kalau baca. Tapi terserah kalian mau baca surat Yunus, surat
Maryam atau apa terserah, karena semua surat di Al-Quran itu ada fadilahnya, ada keberuntungannya gitu loh, bahasanya gitu ya. Terus asar itu biasanya aku baca Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kan ya surat Rahman gitu loh, itu aku baca setiap asar, tapi kadang aku skip juga, kadang ya aku rutin, ya manusiawi ya guys, kayak gitu. Terus maghrib itu biasanya aku baca Yasin, dan kadang kalau misal untuk hajat-hajat tertentu yang kayaknya aku butuh banget pertolonganmu ya Allah kayak gitu, aku biasanya baca Yasin Fadilah. Jadi Yasin Fadilah itu aku dapat dari satu tiktokers, aku lupa namanya, pokoknya dia tuh diijazahin Yasin Fadilah, lalu aku nggak langsung tak amalin kan guys, aku cari-cari tahu dulu ini bener nggak ada yang namanya Yasin Fadilah. Ternyata aku cek di TikTok, oh ulama ini mengatakan iya kayak gitu kan, berarti kan hampir valid ya. Terus ternyata Yasin Fadilah itu ada di kitab Majmu Syarif, jadi ya menurutku nggak salah untuk diamalkan. Itu untuk hajat-hajat tertentu aku biasanya surat Yasin Fadilah. Kalian bisa cari tahu sendiri ya bagaimana cara baca surat Yasin Fadilah atau Yasin 41 kali. Terus yang terakhir itu sholat isya, itu sehabis sholat aku baca Al-Mulk. Al-Mulk itu kan artinya kerajaan ya, jadi Al-Mulk itu punya fadilah. Orang yang membaca Al-Mulk itu bakal dijaga jasadnya di alam kubur, atau kayak teman gitu loh, bergelimang cahaya di alam kuburnya gitu. Orang yang sering dan mencintai surah Al-Mulk, maka Allah akan jaga jasadnya di alam kubur. Setiap waktu dapat cahaya. Ada yang senang dengan surah Yasin, ada yang senang dengan Al-Waqi'ah, dibebaskan dari kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasin didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya silahkan Yasinan, Baqarahan, Al-Kahfian, Al-Mulkan, An-Nisaan, ya semua ada faedahnya, ada fadilah dalam surah Al-Quran. Orang yang senang dengan surah Yusuf dibebaskan dari kesedihan. Makanya ulama pakar tafsir mengatakan, kalau anda sedang gelisah, sedang sedih, di kantor ada masalah, di rumah ada persoalan, jangan bikin status, bahkan selesai. Tak kusangka engkau seperti itu adanya. Oh nyangka. Buka mushaf, baca Quran, surah Yusuf, hilang kesedihan. Coba, minimal walaupun solusi belum datang, hati tenang. Hati tenang. Surah An-Nur, ketika anda kaji dan anda bacakan, cahaya Allah datang membimbing kita dalam kehidupan. Dan selain zikir yang tadi aku amalin, ternyata ada loh guys, fase sholat atau fase setelah itu, pokoknya adalah di setiap gerakan sholat itu yang bikin doa kita cepat terkabulnya. Jadi aku nonton atau lihat FYP tentang ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Jadi setelah ruku itu kan baca Sami Allahu liman hamidah sampai selesai. Itu kita bisa loh meminta hajat kita yang kita pengenin, kita berdoa kayak gitu untuk dilancarkan hajatnya, untuk dikabulkan hajatnya. Itu yang pertama. Begitu kita bangkit, ini bukan ilmu takatik ya. Sami Allahu liman hamidah, seperti tadi saya terangkan, Rabbana walakal hamd. Ya Allah, engkau berjanji dengan namamu akan mengabulkan apa yang aku minta. Sekarang aku telah tunaikan apa yang engkau minta, dan aku puji engkau dengan komitmenmu untuk mengabulkan apa yang pernah engkau janjikan. Dijawab oleh Allah, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau mau minta apa? Mil as-samawati, sepenuh semua 7 langit. Permintaanmu sepenuh langit. Wa mil al-ardi, engkau punya kebutuhan sepenuh bumi. Wa mil ma syi'ta, atau engkau punya kebutuhan sesuai kehendakmu di luar langit dan bumi. Min syai'in ba'du, setelah aku tawarkan sepenuh kebutuhan yang engkau mohonkan itu, minta sekarang. Iktidal itu nggak main-main. Kalau rukunya benar, kemudian kita berdiri tegak sebentar, baru mohon. Itulah sebabnya kenapa kunut baik nazilah ataupun yang subuh itu letaknya setelah iktidal, yang dijaharkan, karena posisi yang terkabul di situ. Terus lalu yang kedua itu di sujud
terakhir sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu 3 kali. Itu kita minta hajat kita, minta untuk dikabulkan gitu, untuk diperlancar, untuk diberi kemudahan, untuk diberi jalan, untuk diberi pertolongan kayak gitu. Itu biasanya aku lakukan di apa ya bilangnya ya, pokoknya di setelah ruku dan sebelum dan sujud terakhir itu aku selalu minta kayak gitu guys. Itulah sekian tips-tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian mau pakai ya syukur, kalau enggak ya udah nggak masalah, ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya, karena aku sendiri bukan ahli fikih, bukan ahli ibadah, bukan ahli Al-Quran, bukan ahli hadis, dan bukan orang-orang mukmin. Aku juga masih belajar ya kan. Ya sekian, bye bye. Nggak kelihatan, bye bye.